Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti ajma'in summa jami'il malaikatil wal mursalin wal awliya'i salihin was syuhada'i wal ulama'il amilin masyarikal adl maghribiha fi barriha wa bariha. Sumaila ruhi khususan Syekh Abdul Qadir Jilani, Sumaila ruhi khususan Muhammad Abu Ahmad Al-Ghazali, Sumaila ruh Sumaila ruh wali walidayya warhamhum kama rabbani jamil arwahil mu'minin jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal min anallahi taqassahum bi rahmal maghfirah yaskunul jannah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mulki min adami summa salat al-muhtarifil kidami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim amin tadzakur jirani salami madajta anjaro mimukalatim bidami ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abaru fi qawlilan minhu wala na'ami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim Muhammadun sayyidun wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maula salli wa sallim daiman ala habibika
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sobal khair ya. Selamat pagi. Pagi ini kita ngopi ya, jam 3 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutkan pembahasan kita tentang buku 11 langkah resep Al-Ghazali, karya dari guru saya Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Ya, ini buku adalah ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa dari Universitas Bani Fatih Jombang, Jawa Timur. Cuma agar disebutkan di sini untuk melatih jiwa, membersihkan akhlak serta mengobati penyakit hati. Ya, sedikit kita ulas kemarin bahwasanya Imam Ghazali menjelaskan bahwa ada 4 faktor yang bisa membuat sempurna daripada husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang baik, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua sifat marah, dan yang ketiga syahwat, kekuatan syahwat, dan yang keempat adalah keadilan. Ya, keempat faktor ini apabila seimbang semua, ya, seperti anjing pemburu yang dilatih, membutuhkan latihan dan pengetahuan ilmu yang mumpuni, maka akan terbentuklah hasanul khuluqi mutlaqon, akan mendapatkan budi pekerti yang sedangkan apabila yang stabil sebagian dan tidak stabil sebagian, ya, cuma yang stabil yang lainnya masih error, maka disebut bagus budi pekertinya, hasanul khuluq, ya. Wanita cuma cantik di wajahnya saja, lehernya hitam, ya, cuma cantik di wajahnya saja, badannya tidak bagus. Nah, tapi tubuhnya cantik. Nah, itulah yang disebut hasanul khuluqi mutlaqon, yaitu budi pekerti yang mutlak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya kekuatan marah, ya, godob, ya. Bagusnya kekuatan marah dan kestabilan itu disebut saja'ah. Bagusnya kekuatan syahwat dan kestabilannya itu disebut iffah, menjaga kekuatan diri, ya. Kekuatan marah, godob, dan
kesestabilannya ya, seimbang, itu disebut sajaah, pemberani. Jadi marah itu pada tempatnya ya, sesuai dengan yang dimiliki dari dalam diri seseorang. Ya, itulah yang disebut pemberani. Ya, pemberani dalam artian pemberani yang sesuai dengan tempatnya ya, sesuai dengan syarat, hukum syariat dan ilmu ya, itu disebut sajaah. Dan bagusnya kekuatan syahwat dan keseimbangannya itu disebut iffah, menjaga kehormatan diri ya. Jadi syahwat ini jika seimbang ya, sesuai porsinya, makan dan minum ya, menikah ya, seimbang, ini adalah disebut iffah ya, menjaga kehormatan diri ya, tidak sembrono ya. Kemudian dilanjutkan, kalau kekuatan ghadab itu tidak stabil, bahkan cenderung ke arah berlebihan, maka itu disebut ya berani tanpa perhitungan ya. Kalau kekuatan ghadab itu tidak stabil ya, tidak stabil, sering marah-marah ya, tidak, bahkan cenderung ke arah berlebihan, maka itu disebut tahawur ya, terlalu berani tanpa perhitungan ya. Jadi terlalu berani itu tidak boleh ya, itu tidak bagus. Tapi yang disebut pemberani itu yang sajaah, sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan hukum syara dan ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ilmu yang sempurna. Itulah timbul sifat sajaah ya, pemberani yang sesuai. Dan kalau kekuatan ghadab itu tidak stabil, bahkan cenderung ke arah berlebihan, maka itu yang disebut tahawur ya, berani tanpa perhitungan. Dan apabila cenderung pada kelemahan dan kekurangan, maka itu disebut juben ya, cenderung kelemahan ya, itu disebut juben, penakut ya, terlalu lemah dan terlalu maka itu disebut juben ya, penakut. Dan khur ya, lemah ya, penakut dan lemah ya, terlalu berani tidak boleh, terlalu penakut dan lemah juga tidak boleh. Jadi seimbang ya, sedang-sedang saja ya. Seimbangnya ini sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dimiliki dalam diri seseorang. Itulah yang menimbulkan sifat sajaah ya, pemberani sesuai dengan keilmuan dan hikmah yang dimiliki dalam diri seseorang. Kemudian dilanjutkan, apabila kekuatan syahwat itu cenderung ke arah berlebihan ya, tadi kalau kestabilan sifat syahwat ya, kekuatan syahwat itu disebut iffah ya, menjaga diri. Kemudian apabila kekuatan syahwat itu cenderung ke arah berlebihan, maka disebut syarah ya, syarah, rakus ya. Apabila cenderung kepada kekurangan, maka disebut jumud, beku ya, enggak demen kawin, itu jadi jumud, beku ya, tidak berkembang. Atau syarah ya, rakus ya, syarah, rakus itu terlalu berlebihan, sawatnya diikutin, itu juga tidak bagus. Tapi sedang-sedang aja, sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan anjuran dan dari Allah dalam Al-Quran dan baginda Nabi serta para ulama. Itulah yang disebut iffah ya, kemampuan untuk menjaga kehormatan diri ya. Jadi kalau syahwat itu cenderung ke arah berlebihan disebut syarah, rakus. Dan apabila cenderung kepada kekurangan ya, tidak demen sama perempuan ya, tidak demen makan, nah, itu jadi terlalu jumud ya, beku, tidak berkembang. Yang terpuji adalah tengah-tengah ya, sedang-sedang aja, itulah yang paling utama. Sedangkan dua arah yang lain adalah buruk dan tercela ya. Jadi yang bagus itu iffah, menjaga diri, menjaga kehormatan diri ya. Jadi seperti para wali dan para solihin itu menjaga dirinya ya, daripada
yang haram ya, syahwat yang tidak benar ya, dan juga tidak terlalu jumud juga ya, terlalu tidak tidak syahwatnya tidak dipakai sama sekali ya, tapi sedang-sedang aja, seimbang. Kemudian keadilan ya, al-adl, apabila sudah hilang maka tidak ada arah keterlaluan dan arah kekurangan, tetapi ada satu lawan dan yang bertentangan, yaitu jur, penyelewengan. Apabila adil ya seimbang, itulah yang bagus ya, tidak ada arah kecenderungan, keterlaluan ataupun kekurangan, jadi seimbang, stabil. Tetapi ada lawannya yang sangat bertentangan dengan sifat seimbang, sifat adil ya, sifat keadilan ya, ini jur, penyelewengan, diselewengin ya, mentang-mentang pejabat diselewengin. Nah, ini jadi tidak adil, tidak jujur ya. Kemudian di akhir dijelaskan, adapun hikmah ya, hikmah itu yang kemarin ya, di video sebelumnya, hikmah itu adalah kemampuan belajar ya, kesempurnaan ilmu ya, kesempurnaan proses belajar yang diterima oleh akal, kemudian menimbulkan hikmah ya, sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut hikmah ya. Maka dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ghazali, adapun hikmah itu sisi keterlaluannya berlebihan ketika digunakan dalam tujuan-tujuan yang rusak ya. Jadi ilmu yang sempurna kalau tujuannya tujuan yang rusak itu maka akan berbahaya ya, keterlaluan ya. Itu disebut khobas, keji, dan jarijah ya, cerdik tapi jahat ya. Dan sisi kekurangannya disebut balhun, bodoh ya. Dan yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan, itulah yang khusus dengan sebutan hikmah. Jadi hikmah ini juga sedang-sedang ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bodoh, jadi sedang-sedang ya. Jadi terlalu pintar juga berlebihan ya, tinggi, ini dia nanti bisa menjadi khobas ya, atau jarijah, dia pintar, cerdik tapi jahat ya, memanfaatkan orang lain. Nah, itu disebut jarijah ya. Dan sisi kekurangannya disebut balhun, bodoh ya, nggak mau ngaji sama sekali, nggak punya ilmu sama sekali, itu juga berbahaya. Jadi yang bagus adalah sedang-sedang saja ya, ilmu digunakan dengan porsinya yang sesuai, itulah yang disebut hikmah ya. Jadi Imam Ghazali menjelaskan bahwa sumber-sumber akhlak dan dasar-dasarnya itu ada 4 ya. Di sini dijelaskan. Kata beliau, yang pertama itu adalah al-hikmah ya. Hikmah itu kemampuan orang untuk belajar, pemahaman ilmu yang sempurna, kemudian bisa bisa memanfaatkan ilmu sesuai dengan kehendak dan hadis baginda Rasul, sesuai dengan firman Allah kemarin, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira ya, surat Al-Baqarah ayat 264. Barang siapa yang diberi Allah hikmah, sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang sangat banyak ya. Jadi sumber daripada akhlak dan dasar-dasarnya itu ada 4 ya. Yang pertama hikmah. Apa itu hikmah? Yang dimaksud dengan hikmah ialah kondisi jiwa untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari semua perbuatan ikhtiari ya. Jadi perbuatan ikhtiari ya, pilihan kita tuh ya, ikhtiar kita tuh dengan proses ilmu dan pembelajaran kita ya, ataupun dari para ulama dan orang-orang soleh ya, itulah yang disebut hikmah ya, kondisi jiwa yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah sifat as-saja'ah, sifat keberanian
Yang dimaksud dengan saja'ah ialah kekuatan marah yang sesuai isyarat akal. Ya, saja'ah ialah kekuatan marah yang sesuai dengan isyarat akal. Ya, dengan isyarat akal, baik maju atau mundurnya kekuatan itu. Ya, itu namanya as-saja'ah. Ya, as-saja'ah adalah kekuatan marah yang sesuai dengan isyarat akal-akal yang telah dibekali dengan hikmah tadi, dengan ilmu ya. Kemudian yang ketiga, al-iffah, menjaga kehormatan diri. Yang dimaksud dengan iffah adalah terlatihnya kekuatan syahwat dengan pelatihan-pelatihan akal dan syarat ya. Jadi penjagaan diri ini lewat pelatihan-pelatihan akal ya, dan syarat ya, dan syariat, itulah yang bisa menimbulkan sifat iffah ya, al-iffah, menjaga diri ya. Menjaga diri jadi terlatih kekuatan syahwatnya ya, seperti yang kemarin anjing yang dilatih untuk menangkap pencuri, anjing yang dilatih untuk berburu ya, itu dilatih ya lewat lewat pelatih yang sebenarnya dia tidak mau pergi, tapi karena dilatih ya akhirnya dia mau menangkap penjahat. Nah, sama dengan sifat iffah ya, lewat latihan dari akal dan hukum dan syariat ya, dan hukum syara ini akhirnya terjadi proses menjaga kehormatan diri, al-iffah. Dan yang keempat, yang terakhir, al-adl. Yang dimaksud dengan adl adalah kondisi dan kekuatan jiwa untuk menstabilkan ghadab dan syahwat, serta mendorong keduanya untuk mengikuti tuntutan hikmah ya. Al-adl adalah kondisi dan kekuatan jiwa untuk menstabilkan ghadab, marah, sifat marah, dan sifat syahwat, serta mendorong keduanya untuk mengikuti tuntutan hikmah ya. Jadi adil itu seimbang, keadilan ya adalah kondisi kekuatan jiwa untuk menstabilkan tadi sifat marah dan syahwat yang ada di dalam tubuh manusia, serta mendorong keduanya untuk mengikuti tuntutan hikmah. Hikmah ya, ilmu yang sudah diajarkan lewat Al-Quran, lewat baginda Rasul, lewat para ulama ya, para orang-orang soleh. Ini yang kemudian kita tuntutan ya, yang mengikuti hikmah ini adalah sifat al-adl ya, keadilan. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, barang siapa yang telah stabil keempat pokok tersebut, maka muncullah akhlak budi yang baik secara keseluruhan ya. Karena orang yang telah stabil kekuatan akalnya, maka wujudnya adalah kebaikan pengaturan dirinya, husnul tadbir ya, husnul tadbir. Yang kedua, kebaikan hatinya, judatul zihn ya. Dan ketiga, kecerdasan pendapatnya, saqabatur ra'yi ya. Kemudian yang keempat, isabatu zanni, kebaikan prasangkanya. Kelima, kecerdasan untuk mengetahui perbuatan yang rumit dan bahaya nafsu yang samar-samar ya. At-tafattunu lidaqaikil a'mal wa khafaya afatin nufus, kecerdasan untuk mengetahui perbuatan yang rumit-rumit dan bahaya nafsu yang samar-samar ya. Dan nanti besok dijelaskan di selanjutnya ya. Ya, itu sedikit ya kita bahas tadi, bahwa sumber-sumber akhlak itu tadi ya, hikmah, saja'ah, al-iffah, dan al-adl ya. Kalau kesemuanya ini nanti timbullah ya kebaikan pengaturan diri, kecerdasan pendapat, kebaikan hatinya, kebaikan prasangka ya, kemudian kecerdasan untuk mengetahui perbuatan yang rumit dan bahaya nafsu yang samar-samar. Itulah hikmahnya ya, kita dituntut untuk selalu belajar agar bisa menjadi saja'ah, berani yang sesuai dengan porsi yang telah diajarkan oleh Allah dan juga baginda Rasul. Kemudian juga al-iffah yang bisa menjaga
kehormatan diri kita, dan al-adl, keadilan yang bisa mendorong menstabilkan antara sifat marah dan sifat syahwat yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, itulah apa yang kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah ya. Kita bisa memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi ya, agar lebih soleh lagi. Apalagi kita sekarang di bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan ya. Apabila kita mengkaji dan memperbaiki diri kita ya, dengan niat baik, prasangka baik, selalu berkata baik, berdoa yang baik ya, seperti tadi ya, dengan kecerdasan ilmu yang kita miliki ya, dengan hikmah yang diberikan oleh Allah, ini akhirnya memunculkan sifat-sifat baik yang akhirnya mendapatkan husnul khuluq ya, budi pekerti yang bagus di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti jadi manusia-manusia yang terbaik ya, jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang baik, dan besok akan ditempatkan di tempat yang terbaik dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku semua pada sehat ya. Jangan lupa kalau malam-malam kita boleh ngopi ya. Ya, alhamdulillah masih bisa ngopi ya. Walaupun sekarang kondisinya Indonesia lagi berperang melawan virus ya, tetap kita berkata baik, berdoa baik, berniat baik, apalagi di bulan suci Ramadan di mana doa-doa dikabulkan ya, asal hatinya yakin ya, yakin kepada Allah ya. Walaupun belum dikabulkan, memang masih ada ya, terima takdir Allah ya, tetap bersyukur ya, tetap sabar. Orang yang sabar rezekinya lebar ya. Orang yang sabar besok punya sawah lebar kan gitu ya. Jangan sampai kita tidak senang ya, kecewa dengan takdir Allah, maka ini akan menimbulkan sesuatu yang nanti membahayakan diri kita. Maka kita dilatih oleh guru-guru kita dan baginda Rasul juga agar selalu bersabar ya. Ada satu pesan ya, apa yang disampaikan oleh guru saya nih ya, Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, bahwa ada 3 sumpah dari baginda Rasul yang sangat baik kalau saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Pagi hari ini yang pertama, baginda Rasul bersumpah ya, wan nafsi biyadih ya, bahwa baginda Rasul bersumpah dengan zat yang ada di dalam dirinya ya, yang memegang kekuasaan dalam diri baginda Rasul, bahwasanya orang yang bersedekah itu tidak akan kekurangan rezekinya, malah akan ditambah. Yang kedua, baginda Rasul bersumpah bahwasanya orang yang sabar ketika dihina, ketika dikucilkan, ketika mendapatkan musibah, itu derajatnya akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga, kata baginda Rasul bersumpah bahwasanya orang yang minta-minta tidak akan pernah kaya seumur hidupnya ya. Maka jangan suka minta-minta ya. Yang dapat bantuan sembako silakan ya, yang nggak dapat ya udah, nggak usah marah-marah, nggak usah minta kesana minta kesini. Selama masih punya beras, masih punya duit, udah nikmatin aja. Mudah-mudahan rezeki kita makin banyak ya. Kalau ada yang kelaparan, kita bantu, itu tadi sedekah, nggak bakal berkurang rezekinya, malah ditambah sama Allah ya. Yakinin itu, Allah Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan ya kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit kita banyak, makan kita enak. Waalaikumsalam. Ya, sahur Bu Nyai udah. Lagi ngopi ini sekarang. Ya, biar pada sehat ya sama keluarga Bu Nyai. Ya. Bismillah. Ya. Biar pada sehat, biar pada sabar ya. Tidurnya nyenyak ya.
Sehat itu singkatan ya, sehat senang hatinya, jadi selalu senang ya. Walaupun kondisi seperti ini ya, kondisi lagi begini, tetap kita selalu senang ya, selalu sabar ya. Jangan suka marah-marah ya, jangan suka ngeluh ya, menghina ya, karena ini bagian daripada takdir yang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala terjadi di alam dunia kita nih, di Indonesia khususnya ya, dan seluruh dunia pun memang sedang terjadi seperti ini. Jadi tetap sabar ya, tetap senang ya, jangan dipikirin ya, pokoknya nikmatin kesempatan ini ya, tetap selalu bersyukur pada Allah, banyakin ibadah, banyakin istighfar, banyakin baca sholawat ya. Kata Nabi, man lazima al istighfar ghafarallahu ta'ala, ja'alallahu ta'ala min kulli dikin makhraja ya. Orang yang rajin istighfar maka akan diberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan hidupnya. Yang kedua, orang yang rajin istighfar, wa min kulli hammin farajah, dari kesedihannya akan diberikan kebahagiaan. Dan yang ketiga, orang yang rajin membaca istighfar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kita yang rajin baca istighfar, rajin baca sholawat, insya Allah ntar ditolong sama Allah ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kita baca li khamsatun, ijazah Bayai Hasyim Asy'ari buat menghilangkan wabah virus yang ada saat ini. Kita baca 3 kali. Li khamsatun utfi biha harrul wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha harrul wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha harrul wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya Rabb. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya empoyani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah pada bangun ya. Selamat masak ya, selamat bersantap sahur. Ya, mudah-mudahan pada sehat. Ya, kalau masih ngantuk bikin kopi aja kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mudah-mudahan ntar insyaallah sore kalau sempat insyaallah saya live lagi ya di sini. Ya. Jam 4 sore setengah 5, jam 5 dah insyaallah ya. Doain sehat ya. Kita bisa semua juga teman-teman biar saudaraku ini biar pada sehat juga ya, duitnya banyak, tidurnya nyenyak ya, makannya enak ya, duit nggak pakai nyari, di rumah aja ada yang nganterin, amin ya rabbal alamin. Ya Maria. Waalaikumsalam Pak Haji ya, biar pada sehat. Dah sekian itu aja ya. Hadir salam nyengir Ustadz ya, Po Anisku ya. Baru pada nongol ini. Saya udah mau pulang ini ya, udah dijemput ono sama yang punya mobil. Ya, mohon maaf ya, biar pada sehat ya, nikmatin. Seruput ambil kopinya nih, Pak. Udah dari malam tuh. Ya. Kalau kagak mengantuk ini ya. Ya, biar pada sehat ya. Ntar kita ketemu lagi ya sore ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, yang ini pembahasan ini memang nggak cukup sekali 2 kali ini ya. Jadi kudu dilihat video sebelumnya ya. Takutnya nggak paham nanti malah jadi salah paham. Kalau jadi salah paham ntar pahamnya jadi pahamnya salah. Kalau pahamnya salah ntar jadi beda ya. Kalau jadi beda ntar ujung-ujungnya pada marah. Jangan begitu ya. Tetap berprasangka baik ya, tetap berkata baik ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Sekian ya, dadah ya, maafin. Selamat sahur, selamat berpuasa. Mudah-mudahan sehat, apel lebaran duitnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyengir, dadah.